Al-Quran ini adalah sumber pengetahuan yang tidak terhingga, ya, seperti halnya lautan ilmu yang tanpa batas. Kenapa dia katakan seperti itu? Dia katakan ibaratnya seperti halnya kalau memasuki dunia maya internet, diketik satu kosakata, kata kunci, maka itu akan terhubung ke beberapa situs. Yang itu kalau diklik lagi akan terhubung lagi dengan informasi-informasi yang lainnya. Sehingga kata beliau, dengan melihat satu kata kunci saja maka itu akan terhubung dengan informasi-informasi yang lainnya yang itu ada di dalam Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini adalah satu kitab pengetahuan yang tidak ada batasnya, seperti halnya lautan ilmu yang tidak ada batasnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat untuk bersujud. Sesudah semalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki juz 3 dari Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafar walau syaa'a Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul itu kami faddalna, lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, wa rafa'a ba'dahum darajat, ada juga yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti kenabiannya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus,
dan kami kuatkan dia dengan Ruh Al-Qudus. Walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka orang-orang sesudah mereka itu tidak akan saling bertikai sesudah datangnya bayyinat, petunjuk yang sudah jelas kepada mereka, akan tapi mereka berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka faminhum man kafar, ada yang kufur, kafir. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah berkehendak, maka mereka tidak akan bertikai, akan tapi Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Pertama, dari sisi qiraah, di dalam ayat ini ada dua qiraah yang berbeda. Ada yang membaca Al-Qudus dengan Al-Quds. Jadi qiraah dari Ibnu Katsir itu adalah Al-Quds. Sedangkan Al-Baqun yang lainnya itu adalah dengan Al-Qudus. Jadi yang biasa kita baca itu wa ayyadnahu biruhil qudus, tapi ada yang baca Imam Ibnu Katsir dengan Al-Quds. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, sesudah di ayat sebelumnya Allah menyatakan wa innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad termasuk ke dalam bagian para rasul, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, bahwa para rasul itu ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Jadi para rasul itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberikan kelebihan. Dan dengan berbagai macam kelebihan itu kita bisa mengambil i'tibar, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami di dalam kehidupannya. Artinya perbedaan ataupun kelebihan itu kemudian juga menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk bagaimana bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang senada, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, dan sungguh telah kami berikan kelebihan sebagian para nabi daripada sebagian yang lain. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Di antara para rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian menjadi i'tibar bagi kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk semakin juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi minar rusul. Ada para nabi yang mempunyai hati yang sabar dan teguh di dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita kenal dengan Nimim itu biasanya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabiullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang contoh yang diberikan kelebihan, yaitu minhum man kallamallah,
Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, makanya ada yang disebut dengan kalimullah, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Ini menarik ya. Nabiullah Musa itu adalah kalimullah. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kita akan mendapatkan bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang lidahnya itu keluh. Karena pada waktu kecil itu terjadi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Nabi Musa itu kan sesungguhnya adalah anak yang dicari oleh Fir'aun untuk dibunuh. Akan tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ibunya kemudian menghanyutkan Nabi Musa dalam satu peti, yang peti itu malah mengarah ke istana. Dan di istana kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun. Karena tidak punya anak, kemudian dia katakan, wah ini bisa kita ambil sebagai anak. Tidak sadar bahwa itulah sesungguhnya anak yang diburu oleh Fir'aun. Sebab ketika itu semua anak-anak laki-laki dari Bani Israel itu dicari dan dibunuh. Karena adanya mimpi bahwa nanti akan ada anak dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan atau kekuasaan dari Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Jadi diangkat anak tinggal di istana. Nah, pada saat kecil sedang bermain dengan Fir'aun, kemudian janggutnya itu ditarik sehingga Fir'aun marah. Wah, ini anak masih kecil sudah kurang ngajar kepada saya. Jangan-jangan ini adalah anak yang nanti akan meruntuhkan kekuasaanku. Maka kemudian tidak dihukum, mau dibunuh juga. Tapi kemudian ditenangkan, itu kan anak kecil. Biasa anak kecil yang seperti itu. Tidak bisa, kata Fir'aun. Ini tanda-tanda bahwa dia nanti akan menjadi anak yang berbahaya bagi saya. Masih kecil sudah berani menarik janggut saya. Kemudian diuji. Satu adalah manisan. Jadi ada dua kotak, satunya manisan, satunya itu adalah bara api. Sesungguhnya secara manusiawi Nabi Musa kecil itu ingin memilih manisan itu. Akan tapi kemudian dibelokkan oleh malaikat sehingga dia mengambil bara api yang kemudian dimakan, ditelan. Karena itulah kemudian lidahnya itu agak keluh. Berbicara itu kurang tuntas. Makanya ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, beliau itu kan menyatakan supaya apa? Diberikan bantuan yang fasih berbicara, yaitu saudaranya Nabi Harun. Afsahu minni lisanan. Kenapa? Kalau beliau sekali lagi ketika berbicara memang tidak begitu fasih karena lidahnya yang pernah terkena bara api. Namun kemudian kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang lidahnya keluh ketika berbicara dengan manusia ternyata diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hal ini sesungguhnya kita juga bisa mengambil i'tibar bahwa kekurangan yang sifatnya manusiawi seperti itu ternyata tidak menjadikan Nabi Musa malah mendapatkan kekurangan. Memang secara manusiawi ketika menyampaikan dakwah beliau minta bantuan dari saudaranya yang lebih fasih di dalam berbicara. Akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata beliau adalah kalimullah. Dan memang ketika manusia itu ada satu kekurangan biasanya diberikan kelebihan yang lain. Itu adalah
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buta itu biasanya pendengarannya tajam. Jadi orang yang buta itu biasanya pendengarannya tajam. Berbeda dengan orang yang bisa melihat. Jadi pendengarannya tajam. Artinya apa? Di dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di dalamnya ada hikmah. Jadi di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah. Ketika ada satu kekurangan maka di yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Ya, itu mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ini Nabi Musa alaihissalam lidahnya keluh, berbicara itu sukar, akan tetapi ternyata beliau adalah orang yang disebut dengan kalimullah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam berbagai persoalan memang Nabi Musa itu langsung mengadukan. Jadi ada satu persoalan sedikit saja itu bisa Nabi Musa kemudian mengadukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah, minhum man kallamallah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mendapatkan karunia ini. Bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Sidratul Muntaha mendapatkan wahyu untuk mengerjakan perintah salat. Minhum man kallamallah. Di dalam ayat di surat An-Nisa ayat 4 surat 4 ayat 164 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Jadi satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Ketika kita punya satu kekurangan maka janganlah itu membuat kita bersedih. Karena dengan adanya kekurangan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kelebihan yang lain kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan. Saya pernah baca juga ada orang yang kakinya nggak lengkap tapi nyetir mobil itu fasih sekali itu. Jadi ada yang kakinya lengkap masih belum bisa nyetir mobil seperti saya, tapi ada yang tidak punya kaki tapi ternyata dia ahli dalam menyetir mobil. Gimana pakainya? Itulah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kelebihannya kepada seseorang. Jadi dia pakai tongkat saja itu. Entah bagaimana akan tapi dia adalah seorang sopir yang handal. Padahal kalau secara logika ya untuk menyetir mobil itu kan pakai kaki utama itu. Tangan itu adalah sebagai pembantu untuk mengatur setirnya. Kan tapi yang banyak bekerja itu adalah kaki. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ternyata bisa ada seorang yang tidak punya kaki, cacat, akan tapi dia menjadi seorang sopir yang handal. Dan inilah yang bisa kita ambil iktibar dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa yang lidahnya keluh malah menjadi seorang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga julukan dari Nabi Musa alaihissalam itu adalah kalimullah. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa minhum man rafa'ahu Allah 'ala ghairihi darajat wa maratib fil fadli wasyaraf. Ada juga yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas para rasul yang lain, nabi yang lain beberapa derajat di dalam keutamaan dan kemuliaan.
Para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang ditinggikan derajat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tabari dari Mujahid dan juga dikuatkan oleh yang lainnya. Apa yang menjadi kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau itu diangkat beberapa derajat dibandingkan dengan para nabi yang lain, para rasul yang lain? Wa tafdiluhu bi aujuhin dzakarnaha. Adapun kelebihannya dari beberapa sisi. Di antaranya adalah ru'yatul anbiya fis samawati lailata Isra wal Mi'raj. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia bertemu dengan para nabi di langit pada saat beliau itu Isra dan Mi'raj sesuai dengan kedudukan. Jadi di langit itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan para rasul, dan itu juga menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang paling dekat itu yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bertemu dengan para nabi. Kemudian di antara kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, berada pada akhlak yang mulia. Jadi kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah bahwa akhlaknya itu sangat mulia, sehingga ketika beliau itu menghadapi kaumnya, walaupun ada banyak tantangan, bahkan beliau itu ketika berdakwah malah dibalas dengan hujan batu, namun ternyata beliau itu tetap sabar menerimanya, bahkan mendoakan kaum yang melemparinya dengan batu supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu belum tahu. Mereka itu belum tahu bahwa saya adalah rasulmu, bahwa saya ini adalah utusanmu, bahwa yang saya bawa itu adalah kebenaran dari engkau. Artinya seandainya mereka tahu, mereka pasti akan beriman. Makanya Allah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk kepada mereka, sungguhnya mereka itu belum mengetahui. Fa innahum la ya'lamun. Yang itu mungkin berbeda dengan beberapa nabi yang lain yang kemudian meminta supaya diberikan azab kepada kaumnya. Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau meminta supaya diberikan petunjuk kepada kaumnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Akhlak. Jadi kelebihan dari Rasulullah SAW di antara yang lainnya adalah akhlaknya yang sangat mulia, dan itu dipuji sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian kelebihan yang lainnya, wa minha ta'iduhu bil Qur'anil khalid ila yaumil qiyamah. Kelebihan yang lainnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an
yang itu bertahan sampai hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalnal qur'an nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami turunkan az-dzikr, peringatan, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami akan menjaganya. Kelebihan Al-Qur'an itu juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Jadi yang ketiga, kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan satu mukjizat yang itu bertahan sampai hari kiamat. Beda dengan para nabi yang lain, nabi-nabi yang lain itu rata-rata mukjizatnya adalah sifatnya hissiyah, hissiyah yang sifatnya indrawi. Nabi Musa misalnya itu dengan tongkatnya, yang itu kemudian tidak bisa dilihat kelebihannya, bagaimana tongkat itu berfungsi sesudah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Hanya mereka yang bersama dengan Nabi Musa yang menyaksikan bagaimana misalnya ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, setelah itu keluar air, atau ketika dilempar menjadi ular, atau ketika dipukulkan ke laut kemudian laut terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sifatnya hissiyah. Atau nabi yang lain ada yang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit seperti Nabi Musa alaihissalam, menghidupkan orang yang mati. Itu hanya terbatas pada masa ketika umatnya masih menyaksikan, sifatnya hissiyah. Tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang bersifat abadi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal dunia, akan tapi Al-Qur'an sebagai satu mukjizat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih bisa dilihat. Orang-orang juga masih mengakui betapa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa min kalamil bashar. Ini bukan perkataan manusia. Mungkin saya pernah cerita, ada seorang doktor di barat, ada Profesor Kamaruddin Hidayat, menceritakan ketika membaca Al-Quran, dia pertama melihat ini buku apa ini ya, kok sepertinya tidak sistematis sama sekali. Kenapa dia bilang tidak sistematis? Dia katakan kalau buku-buku yang lain itu sudah ada babnya, mulai dari pendahuluan, setelah itu ada bab-babnya dan mengarah terakhir kepada kesimpulan. Ini malah enggak, isinya malah juga di surah Al-Baqarah ada cerita tentang Nabi Musa, di surah yang lainnya juga ada cerita tentang Nabi Musa. Kata dia, kenapa enggak disatukan langsung Musa, setelah itu Isa, Muhammad, biar pasut pembicaraannya, kata dia. Itu ketika pertama kali membaca Al-Quran. Namun ketika sudah membaca Al-Quran, banyak bergaul, akhirnya dia menarik kembali ucapannya. Apa yang dia katakan? Ternyata saya salah. Justru dengan sistem yang seperti ini, sistematika seperti ini, Al-Quran ini adalah sumber pengetahuan yang tidak terhingga. Dia seperti halnya lautan ilmu yang tanpa batas. Kenapa dia katakan seperti itu? Dia katakan ibaratnya seperti halnya kalau memasuki dunia maya internet, diketik satu kosakata, kata kunci, maka itu akan terhubung ke beberapa situs.
yang itu kalau diklik lagi akan terhubung lagi dengan informasi-informasi yang lainnya, sehingga kata beliau dengan melihat satu kata kunci saja maka itu akan terhubung dengan informasi-informasi yang lainnya yang itu ada di dalam Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini adalah satu kitab pengetahuan yang tidak ada batasnya, seperti halnya lautan ilmu yang tidak ada batasnya. Itu yang dia katakan, sehingga kemudian masuk ke dalam agama Islam. Kelebihan dari Al-Quran. Kemudian kelebihan yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minha tafdilu ummatihi, kelebihan umatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi di antara kelebihannya bahwa umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik. Cuma menjadi umat terbaik itu ada prasyaratnya yang disyaratkan oleh Allah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, dan dasarnya itu adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan jadikan sebagai ummatan wasaton, umat pertengahan yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Demikian kami jadikan kalian sebagai ummatan wasaton, wasat, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi bagi manusia. Jadi umat dari Rasulullah SAW adalah umat wasat yang nantinya itu akan menjadi saksi dari manusia, dan Rasulullah SAW itu juga menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Makanya Rasulullah itu juga menyatakan tentang ini, ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad utiya minal ayat ma amana ala mithlihil bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilayya fa arju an akuna aktsarakum tabi'an yaumal qiyamah. Rasulullah menyatakan bahwa setiap rasul itu diberikan ayat, tanda-tanda kenabian yang dengan itu manusia beriman kepadanya, dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an. Dan Rasulullah berharap supaya umatnya itu adalah umat yang terbanyak. Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa di antara kelebihan beliau, fuddiltu 'alal anbiya bisittin, ada 6 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah jawami'ul kalam, jadi kata-kata yang singkat atau tapi padat makna, itu yang disebut dengan jawami'ul kalam, dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat hadis dari Rasulullah itu biasanya singkat akan tapi padat dengan makna, sehingga hal ini juga yang dikatakan oleh para muhaddis sebagai salah satu cara untuk membedakan ini hadis sahih atau maudhu. Sebab kalau itu bikinan biasanya akan berbeda dengan kalam Rasul, kata-kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diajarkan oleh Rasulullah itu biasanya singkat padat, tapi bermutu. Doa bercermin misalnya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan rupaku, maka baguskanlah juga akhlakku. Di situ ada kata hassana yuhassinu kama hassanta khalqi. Hurufnya itu mirip. Khalqi itu berkaitan dengan fisik. Setelah itu yang kedua fahassin, hurufnya juga sama, ha sin nun, kemudian kha lam qaf ya, tapi yang kedua itu berkaitan dengan khuluq. Jadi yang pertama berkaitan dengan fisik, yang kedua berkaitan dengan batin. Satu contoh doa dari Rasulullah SAW, sehingga karunia itu diharapkan bukan hanya fisik tapi juga batin. Itu contoh bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pun kemudian secara bahasa itu sangat baik, dan secara isi itu juga sangat baik. Jawami'ul kalam. Wa nusirtu birru'bi, diberikan pertolongan itu bukan dengan rasa gentar. Jadi Rasulullah SAW diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan gentarnya musuh kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam Al-Quran misalnya tentang kaum Yahudi yang bentengnya itu kuat, akan tetapi ternyata yang membuat mereka itu jatuh adalah rasa takut pada diri mereka, gentar, sehingga mereka sendiri yang malah membakar, menghancurkan benteng mereka. Wa uhillat li al-ghanaim, dihalalkan kepadaku ghanaim, binatang ternak, yang itu di sebagian umat itu diharamkan. Wa ju'ilat li al-ard tahuran wa masjidan, dijadikan kepadaku bumi itu tahur, masjid. Dimanapun kita bepergian, kita bisa sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus kepada seluruh makhluk. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan kata Rasulullah SAW, para nabi itu ditutup dengan aku. Artinya sesudah Rasulullah SAW tidak ada nabi yang lain. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, isyaratnya apa? Bahwa sekali lagi setiap manusia itu mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para rasul pun itu diberikan keutamaan dibandingkan yang lainnya. Nabi Isa di sini diberikan kedudukan yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kitab Injil, bisa berbicara pada saat kecil, diberikan berbagai kelebihan yang semua kalau kita lihat itu berkaitan juga dengan perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kesungguhan dan kesabaran mereka di dalam memberikan pengorbanan di dalam kehidupan mereka. Ya, seperti Nabi Musa bagaimana menghadapi kaumnya, sikal cengkal akan tapi tetap dibarengi. Sementara misalnya kita lihat ada nabi yang lain, umatnya tidak patuh, sebentar kemudian langsung ditinggalkan, yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak. Nabi Nuh misalnya itu sampai ratusan tahun menyeru umatnya tetap sabar. Dikatakan itu kan sekitar 950 tahun. Coba kita bayangkan, kadang kita ya ngajak orang 1 hari 2 hari sudah menolak, latinara. Nabi Nuh 950 tahun
terus walaupun mengikuti sedikit tetap bersabar 950 tahun. Coba kalau kita misalnya, jangankan 950 tahun, ngajak orang saminggu tak ndak, latih nara ocol lah cuy. Ngajak orang gitu, tidak patuh dengan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tak sanggup lah. Nabi Nuh 950 tahun. Bagaimana kita lihat kesabaran beliau itu menghadapi umatnya. Muntak sabar tak kira ngantos 950 tahun. Setahun mungkin sudah lama itu. Ini 950 tahun. Nabi Musa umatnya cengkal, tapi tetap dibarengi umatnya. Perjuangan beliau itu menghadapi Fir'aun. Nabi Ibrahim apalagi pengorbanan beliau itu sangat besar. Makanya di sudah ayat ini juga ada kaitan dengan perintah infak, yaitu pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas pada yang akan datang, tapi sekali lagi itu kaitannya bahwa kelebihan itu biasanya berkaitan dengan pengorbanan yang diberikan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak, dan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Mari saya mengajak bagi yang punya kelebihan, mari berkurban. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, man kana lahu malun, atau dalam hadis yang lain sa'atun, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yudahi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya seakan-akan Rasulullah itu mencela, tahu sapa jeung sakale mun di pese tak korban. Jadi punya kelebihan harta tapi tidak mau untuk berkurban, jangan dekat-dekat. Makanya ada sebagian dari ulama yang menyatakan dari hadis ini kemudian wajib, walaupun mayoritas ulama menyatakan bahwa kurban itu sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi ada juga yang menyatakan berdasarkan hadis Nabi ini, kalau begitu ini wajib. Cuma jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Punya harta, sebab kadang ada yang beralasan, saya tandi peseongku. Yang kemudian perlu ditanyakan itu tidak punya uang atau tidak punya keinginan. Sebab dalam setahun itu kalau kemudian kita renungkan, sesungguhnya banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya keinginan longma polong itu insya Allah cukup yang punya keinginan. Masa kemudian kita kalah, ada cerita tentang pemulung yang penghasilannya sedikit tapi dia kemudian tabung 1.000, 2.000 setiap hari. 1 tahun tidak cukup, ditunggu sampai 2 tahun. Ada yang kemudian sampai 7 tahun karena keinginan itu, baru kemudian cukup untuk berkurban. Jadi dia menyisihkan sebagian dari hartanya untuk berkurban. Artinya ya, tanyakan juga kembali kepada kita, tidak punya uang atau tidak punya keinginan. Jangan kemudian kita langsung putuskan tidak punya uang. Kenapa? Karena itu juga bagian dari doa kita. Mau langsung jawab tandi pese, mungkin nanti ditulis memang oleh Allah, dicatat oleh kata andi pese ya. Dicatat benar-benar tidak punya uang, tidak ada harapan. Padahal kalau kita punya harapan, mungkin doa kepada Allah kita akan diberikan karunia. Saya cerita sedikit ya. Ketika saya berangkat umroh tahun kemarin, itu ada pengalaman yang mungkin saya rasakan beda. Waktu itu saya punya grup, ada nawarkan mau umroh. Cuma saya waktu itu uang sedikit. Ada teman yang tanya, Pak Taufik mau umroh juga. Saya waktu bilang, saya tidak punya uang. Ternyata teman saya itu malah bilang,
Jangan bilang nggak punya uang. Saya bilang, ya memang nggak punya uang. Jangan bilang nggak punya uang, bilang saja insya Allah. Akhirnya saya berpikir, ya insya Allah. Dan ternyata ketika saya bilang insya Allah, itu ada semangat berbeda waktu itu. Ada keinginan kemudian yang lebih mantap. Jadi walaupun uang yang ada itu jauh dari uang yang harusnya dibayarkan, waktu itu sekitar saya punya uang 7 jutaan. Sementara saya ingin umroh bersama dengan istri saya minimal ya sekitar 50 juta. Saya pikir ini 7 juta, kemana yang sisanya yang ini? Tapi kemudian ternyata diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kemudian apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf Mansur, ya kalau mau umroh pancing juga. Saya ambil yang 5 juta kemudian saya sedekahkan gitu. Berdoa mudah-mudahan ya Allah, ini kan kalau diganti 10 kali lipat kan jadi 50 juta, insya Allah cukup. Dan ternyata alhamdulillah, entah dari mana itu, pokoknya rezeki itu banyak sehingga alhamdulillah cukup. Saya ajak istri saya, ayo kita umroh. Kata istri saya, dapat dari mana uang? Alhamdulillah ada. Sehingga dari situ kemudian ketika teman saya yang tadi bilang jangan bilang tidak punya uang, gimana? Alhamdulillah, saya terima kasih kepada kamu. Loh kenapa? Kamu juga bagian dari yang mengubah hati saya. Karena kamu bilang jangan bilang nggak punya uang, bilang insya Allah, itu juga satu hal yang merubah saya. Jadi saya bilang insya Allah, ada hati yang berbeda. Sehingga dari itu kemudian saya punya pelajaran terhadap satu kebaikan itu, jangan bilang langsung tidak punya uang, tapi sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo berkorban ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Anak misalnya, Pak minta belikan ini, kalau itu kebaikan, jangan langsung ada pesena jong. Mungkin nanti ya ditulis oleh Allah, ya tidak punya uang, akhirnya mudah-mudahan nggak bisa beli. Tapi doa, ya cong manter andi APC, manter epina rezeki, masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Dengan itu kan kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengalaman pribadi saya yang berawal dari teman, jangan bilang nggak punya uang, bilang insya Allah. Yang itu kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga termasuk ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiqul hidayah wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.